Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang ketenagakerjaan, melanjutkan dari ketenagakerjaan pada part pertama kemarin. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan, upah meningkatkan kualitas tenaga kerja hingga sistem upah. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Siap? Nah, teman-teman, masih ingat kan apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Ya, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, pada sebelumnya, pada ketenagakerjaan part 1, kita sudah membahas tentang tenaga kerja, angkatan kerja, hingga kesempatan kerja. Kali ini seperti yang saya sampaikan di atas tadi, bahwa kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan sistem upah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan. Teman-teman, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di negara tercinta kita Indonesia. Nah, akan tetapi tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang ada mendatangkan berbagai macam masalah. Nah, berbagai bentuk masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh pemerintah kita, yaitu diantaranya yang pertama adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Teman-teman, kualitas tenaga kerja dalam suatu negara, termasuk Indonesia ini, dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Nah, sebagian besar tenaga kerja kita, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Jadi kalian yang di sini yang sedang belajar, mari nanti meningkatkan kualitas tenaga kerja kalian, karena ketenagakerjaan ini atau masalah ketenagakerjaan ini terkait dengan kualitas tenaga kerja yang rendah pasti akan kita temui dari tahun ke tahun. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang turut menyumbang dalam masalah ketenagakerjaan di Indonesia dengan memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah. Maka belajar yang tinggi ya. Kemudian masalah yang berikutnya adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Nah, persebaran tenaga kerja di Indonesia ini memang sudah terlihat tidak merata. Di daerah Pulau Jawa, tenaga kerja menumpuk, sementara di pulau luar Jawa terlihat bahwa masih kekurangan tenaga kerja. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Jadi karena semua orang ini berkumpul di Pulau Jawa, ya kan, dan tenaga kerjanya menumpuk di sini, maka di Pulau Jawa ini terlihat atau dapat memunculkan dampak semakin banyaknya atau lebih banyak dan bertambah banyak orang yang menganggur. Sementara kalau di luar Pulau Jawa itu, karena tenaga kerjanya masih sedikit atau mungkin lebih banyak sumber daya alam yang ada, maka bisa jadi sumber daya alam tersebut belum bisa dimaksimalkan dengan alasan keterbatasan atau kekurangan tenaga kerja. Oke ya. Nah, itu merupakan masalah ketenagakerjaan di Indonesia akibat persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Kemudian, masalah ketenaga kerja di Indonesia yang berikutnya adalah pemutusan hubungan kerja. Nah,
pemutusan hubungan kerja ini adalah hal yang paling ditakuti oleh para karyawan, para buruh, karena otomatis dia setelah lama bekerja atau mungkin baru bekerja, tiba-tiba harus diberhentikan atau dirumahkan. Nah, misalkan saat ini terjadinya pandemi atau tersebarnya virus corona, ternyata juga banyak mengakibatkan beberapa industri di Indonesia mengalami penurunan omset atau bahkan ada yang gulung tikar. Nah, akibatnya banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja atau diberhentikan bekerja. Nah, selain itu, akibat perusahaan atau beberapa perusahaan yang gulung tikar atau tutup, ternyata juga mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Nah, tenaga kerjanya semakin banyak, tapi lapangan kerjanya semakin sedikit. Nah, ini jadi permasalahan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah angkatan kerja. Nah, jika meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. Ya, contohnya tadi, misalkan banyak perusahaan yang gulung tikar atau tutup, tapi angkatan kerjanya naik. Nah, otomatis orang akan lebih banyak menganggur. Dan ujung-ujungnya kondisi tersebut dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat menurun. Padahal harapan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja, maka diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Tapi kenyataan di lapangan ternyata hal tersebut tidak berjalan beriringan. Oke ya. Nah, setelah kita tahu ada beberapa masalah-masalah terkait ketenaga kerjaan di Indonesia, lantas upaya apa yang dilakukan pemerintah, ya kan, atau upaya terkait peningkatan kualitas tenaga kerja? Nah, di sini ada beberapa upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja. Karena kita tahu bahwa manusia adalah faktor produksi yang sangat penting selain tanah, teknologi, dan modal. Nah, sehingga peningkatan kualitas tenaga kerja termasuk atau terutama manusianya ini adalah hal yang harus dan sangat penting untuk segera dilakukan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah, swasta, maupun upaya individu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi, antara pemerintah, swasta, dan individu semuanya harus saling bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada di negara Indonesia kita. Oke, lantas upaya apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Nah, pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi atas kesejahteraan rakyat dapat melakukan upaya-upaya. Yang pertama adalah mengadakan latihan-latihan atau pelatihan kerja bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik. Nah, meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan pelatihan-pelatihan ini, terutama yang tanpa dipungut biaya, sangat dapat membantu masyarakat, terutama agar masyarakat tersebut mempunyai kualitas-kualitas yang lebih baik dan dapat diterima di dunia kerja. Kemudian upaya yang berikutnya adalah dengan menyiapkan tenaga kerja terampil melalui peningkatan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Nah, ini dapat dilakukan dengan menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. Tentu ini harus ada kesesuaian antara pemerintah, penyusunan kurikulum pendidikan yang diberikan kepada siswa atau pelajar dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian yang dapat dilakukan pemerintah berikutnya adalah mengadakan tempat-tempat pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari kerja agar dapat mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Nah, hal ini dengan cara pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti
balai latihan kerja atau BLK atau lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, lembaga kursus masyarakat, dan lain-lain. Jadi pemerintah harus mendukung ini adanya lembaga-lembaga yang mewadahi bagi masyarakat yang ingin belajar atau mengikuti pelatihan-pelatihan pada lembaga tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk maupun menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung terciptanya sistem ketenaga kerjaan yang ideal. Oke, itu adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan beberapa kebijakan pemerintah dalam pengembangan sumber daya manusia yang pernah dilakukan atau mungkin saat ini ada beberapa yang masih dilaksanakan. Yang pertama adalah memperbesar daya serap tiap sektor, kemudian memanfaatkan teknologi tepat guna, kemudian mendukung terjadinya transfer of teknologi, kemudian menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri dengan jumlah, mutu, dan harga yang bersaing, kemudian menggalakkan usaha mandiri atau self-employment, jadi bagaimana masyarakat itu punya usaha mandiri, kemudian mengadakan usaha padat karya. Jadi Indonesia ini terkenal dengan usaha untuk memunculkan banyak-banyak terkait padat karya. Nah, kemudian menggalakkan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk ke daerah yang cukup memiliki sumber daya alam. Jadi transmigrasi ke beberapa daerah yang masih sedikit orangnya namun sumber daya alamnya melimpah. Kemudian melakukan pengiriman TKI ke luar negeri dalam rangka AKAN atau antar kerja antar negara. Nah, itu ada beberapa kebijakan yang pernah atau tengah dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk saat ini tentu ada beberapa kebijakan baru lagi, terutama dalam menangani permasalahan-permasalahan akibat pandemi corona atau virus corona ini. Nah, itu merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, lantas selain pemerintah, siapa lagi yang bisa mengupayakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja tadi? Nah, yang berikutnya adalah upaya dari swasta. Nah, langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus atau lembaga pendidikan. Nah, kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus atau lembaga pendidikan adalah menyediakan kesempatan bagi siswa atau mahasiswanya atau peserta didiknya untuk kerja praktek atau yang mungkin sering kita kenal dengan istilah magang di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, tentu output atau tujuan yang ingin dicapai dari magang tersebut, anak didik atau mahasiswa atau siswa yang mengikuti magang tersebut mempunyai pengalaman nyata tentang dunia kerja. Sehingga ketika dia lulus dari dunia pendidikannya, setelah lulus dari sekolahnya, dia sudah mampu memahami konsep-konsep atau cara kerja di dunia kerja. Nah, itu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak swasta. Kemudian siapa lagi? Ya tentu upaya individu atau seorang pekerja harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya sendiri agar dapat menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi seperti kalian ini harus meningkatkan kualitas dirimu sendiri karena yang akan menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhanmu adalah dirimu sendiri. Nah, seorang individu hendaknya memiliki persiapan untuk menentukan masa depannya. Terutama kalian ini yang masih muda, ya kan, yang masih sekolah, harus punya persiapan untuk masa depan kalian. Nah, persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dalam keterampilan, bahasa, serta wawasan. Nah, keterampilanmu bagaimana kamu mampu untuk mengerjakan sesuatu, kemudian komunikasi, berbahasa, bagaimana kamu bisa melakukan komunikasi dengan pihak lain, bagaimana berbahasa, misalkan punya kemampuan dalam bahasa tertentu, kemudian sampai pada wawasan, jadi pengetahuan tentang hal-hal terkait dunia kerja atau
wawasan lainnya sebagai pendukung. Nah, ketika kemampuan tersebut akan dapat membentuk kamu atau individu atau tenaga kerja menjadi lebih berkualitas dimanapun tenaga kerja bekerja, ketika dapat atau memiliki hal-hal tersebut, yaitu keterampilan, komunikasi atau bahasa atau wawasan dan pengetahuan, maka akan selalu dapat beradaptasi dengan beberapa situasi seperti di dunia kerja. Artinya dapat siap kerja dimanapun berada. Oke ya, siap ya. Jadi setiap individu dari kamu harus meningkatkan kualitas tenaga kerja dirimu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem upah. Nah, apa sih upah tersebut? Nah, upah adalah imbalan yang diterima tenaga kerja atau jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Jadi upah merupakan sebuah imbalan. Nah, imbalannya bentuknya apa? Upah itu bisa berupa uang, bisa berupa barang, dan lain-lain. Nah, di Indonesia terdapat sistem upah yang diberikan untuk para pekerja. Nah, sistem upah adalah cara pemberian upah atau jasa yang telah dilakukan pekerja. Sistem upah yang berlaku di Indonesia diantaranya yakni upah menurut hasil. Upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Nah, sistem ini memiliki kelebihan pekerja akan termotivasi untuk bekerja dengan giat untuk memperoleh upah yang banyak. Jadi, kalau hasilnya banyak, maka dia akan memperoleh upah yang lebih banyak. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah hasil pekerjaan kurang baik dan kurang memperhatikan keselamatan serta kesehatan kerja para pekerja. Karena apa? Karena yang dikejar, yang dilihat adalah hasilnya. Yang penting hasilnya baik, hasilnya banyak, maka dia akan memperoleh lebih banyak. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah upah menurut waktu. Apa itu upah menurut waktu? Yaitu upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Nah, penghitungan upah waktu bisa dilakukan berdasarkan satuan jam, hari, atau bulan. Nah, ini biasanya misalkan bekerja berapa jam atau bekerja harian. Dalam satu hari misalkan sebagai seorang tukang. Nah, tukang bangunan atau pekerja bangunan membangun bangunan dipekerjakan per harinya dibayar 150.000. Ternyata dia membuat atau memperbaiki tembok selesai dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Berarti dia akan mendapat upah 150.000 kali 7 karena hitungannya adalah upah menurut waktu, yaitu harian. 1 hari 150 kali 7 hari. Kemudian yang berikutnya adalah upah borongan, yaitu sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. Nah, upah borongan sering digunakan untuk pekerjaan yang sudah dihitung dengan upah satuan seperti pembangunan sarana dan prasarana. Nah, ini sering juga dilakukan oleh beberapa orang, misalkan borongan membuat atau membangun rumah. Oh, sudah diperhitungkan ternyata antara borongan dengan harian ternyata lebih murah borongan. Ketika harian sudah diperkirakan selesai dalam 25 hari, ternyata bisa borongan sudah ditentukan, pokoknya selesai saya ada uang sekian juta, selesai berdiri, entah itu selesai dalam 25 hari atau berapa hari. Nah, itu upah borongan. Kemudian yang berikutnya adalah upah dengan sistem mitra usaha. Nah, pada sistem ini pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. Nah, ini biasanya terkait kemitraan. Misalkan kebab, ya kan? Saya punya usaha kebab, kemudian ada beberapa orang yang bermitra dengan saya, juga menjalankan kebab saya, ya kan? Maka kita sudah ada perjanjian bahwa ada hitungan upahnya berapa antara saya dengan dia, atau dia akan saya upah berapa. Nah, itu upah kemitraan. Dan dalam kemitraan itu bisa jadi dia sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk syarat awal pemodalan, misalkan untuk membeli gerobaknya.
Nah, semua bahan bakunya dari saya tapi gerobaknya dia harus beli, misalkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah upah dengan sistem bonus. Nah, ini adalah upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah ini bertujuan untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Nah, ini biasanya ada beberapa upah atau bonus yang akan diberikan oleh pekerja ketika di situ harus atau pekerja tersebut melebihi target yang diinginkan. Nah, sudah disampaikan di depan, kalau kamu misalkan seorang marketing, kalau kamu bisa memperoleh omset sekian, omset 100 juta atau 1 miliar dalam 1 tahun, maka kamu akan mendapat bonus sekian juta misalkan. Nah, itu jadi upah bonus yang akan diterima. Ini berlaku di Indonesia. Teman-teman, itulah tadi pembahasan kita terkait masalah ketenagakerjaan, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dan sistem upah pada materi ketenagakerjaan part 2. Nah, agar kalian lebih paham, maka di sini ada tugas ketenagakerjaan 2. Kalau kemarin di part 1 ya ada tugas yang pertama, di sini di part 2 ada tugas ketenagakerjaan kedua, yakni yang pertama, upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan kerja penduduk Indonesia. Coba cari tahu ya, dicari upaya apa yang dilakukan pemerintah. Kemudian yang kedua, cari tahu kebijakan apa yang dijalankan pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan pada masa pemulihan akibat COVID-19. Nah, saat ini sedang COVID-19 ya kan. Tentu ada masalah-masalah yang muncul terkait ketenagakerjaan, mulai adanya tenaga kerja yang di PHK, ya kan, dirumahkan dan lain-lain. Nah, tentu di situ ada kebijakan. Nah, coba cari tahu. Ya, cari tahu apa kebijakan yang dilakukan atau sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, uraikan analisismu apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan upah minimum suatu wilayah. Nah, coba dianalisis. Dalam suatu wilayah tentu ada penetapan upah minimum. Nah, pertimbangannya apa menetapkan upah minimum ini? Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah cari tahu wilayah mana yang memiliki upah minimum kabupaten atau kota tertinggi di Jawa Timur saat ini. Nah, ini silakan di browsing, dicari-cari. Saat ini pemerintah sudah menetapkan misalkan upah minimum kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kota atau kabupaten mana yang tertinggi. Nah, kemudian kemukakan alasan pemerintah menetapkan upah minimum tertinggi pada wilayah tersebut. Nah, kenapa di wilayah tersebut kok tertinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain? Nah, itu coba diulas. Oke, cari tahu, cari baca-baca melalui internet, melalui berita-berita yang ada di internet, ataupun banyak jurnal-jurnal yang mungkin sudah bisa teman-teman cari. Nah, itu sebagai penguatan wawasan, peningkatan wawasan, dan pendalaman atas pemahaman. Oke ya. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kelas kalian masing-masing. Sampai berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.